Media-media internasional turut menyorot ditangkapnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada Rabu 17 Mei lalu. Johnny ditangkap Kejaksaan Agung karena dugaan korupsi kasus BTS. Pada Rabu siang, Johnny G. Plate tampil dengan rompi pink dengan kedua tangan diborgol. Ia ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Ditangkapnya Johnny G. Plate menjadi salah satu topik pemberitaan di media Amerika Serikat Bloomberg dalam artikel Indonesian Tech Minister detained as a part of corruption case. Plate disebut ditangkap di hari yang sama ketika ia diperiksa. Sementara media Timur Tengah Al Jazeera menyorot bahwa ditangkapnya Plate bisa berdampak kepada reputasi Presiden Joko Widodo dalam melawan aksi korupsi. Al Jazeera juga menyebut kerugian negara akibat kasus korupsi telekomunikasi ini berpotensi mencapai 500 juta US dollar. Dijelaskan oleh Al Jazeera bahwa proyek yang dimulai pada tahun 2020 itu bertujuan untuk memperkuat jaringan telekomunikasi bagi wilayah terluar Indonesia seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, media Amerika Serikat lainnya yakni AP News melaporkan bahwa Menteri IT Indonesia ditangkap karena dugaan korupsi pengadaan. ABC News Outlet berita Australia juga turut melansir berita tersebut. Johnny G. Plate adalah menteri kelima dari pemerintahan Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara juga terkena kasus korupsi terkait bantuan pandemi COVID-19. Menteri-menteri lain yang korupsi di era Jokowi adalah Menpora Imam Nahrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, dan Mensos Idrus Marham. Sebagaimana diketahui, Menkominfo Johnny G. Plate terjerat kasus korupsi Tower BTS. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat korupsi politisi Partai Nasdem itu disebut mencapai 8 triliun rupiah. Kini sorotan kembali tertuju pada Johnny G. Plate yang tetap bisa menjadi caleg meski sudah berstatus tersangka. Ketua KPU RI Hashim Ashari mengatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate masih bisa menjadi calon legislatif meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Hashim mengatakan aturan tersebut tidak hanya berlaku untuk Johnny tetapi juga untuk semua caleg yang terkena masalah pidana dan berstatus tersangka. Sebab menurutnya KPU tidak berpegang pada status tersangka namun pada putusan kasus sang caleg yang berkekuatan hukum tetap. Beda soal ketika Johnny G. Plate memutuskan untuk mengundurkan diri dari kontestasi Pileg 2024 atau Partai Nasdem membatalkan pencalonan Johnny ke KPU sebagai bakal calon legislatif. Hingga saat ini menurut Hashim, Nasdem belum memberikan informasi terkait pencalekan Johnny G. Plate setelah ditetapkan sebagai tersangka.